Yang pertama maksudnya adalah sholat di atas kuburan, artinya sujud di atasnya. Sholat di atas kuburan. Ini maksud yang pertama, menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Yang kedua yaitu sujud dan menghadap kepada kuburan. Sujud dan menghadap kepada kuburan. Saya ingat sebuah kuburan keramat terkenal di sebuah kota di negara kita, masjid, kemudian di depannya itu kuburan. Ya, masjid, di depannya itu pas kuburan, dan banyak sekali kan seperti itu. Banyak, hampir kebanyakan kuburan-kuburan keramat seperti itu di beberapa daerah di negara kita. Masjid, kalau kiblatnya ke sana, ini masjidnya, sedangkan di hadapannya kuburan keramat. Ya, ini yang dilarang oleh Rasulullah SAW, dan itulah maksud daripada menjadikan kuburan sebagai masjid. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu membangun masjid di atas kuburan. Jadi kuburan, kemudian karena yang meninggal ini mungkin orang saleh, kiai agung, kiai besar, banyak karomatnya, ya, banyak banyak karomatnya, maka akhirnya kuburan ini dibangun masjid. Artinya akhirnya kuburannya di dalam masjid. Itulah yang maksud daripada membangun kuburan menjadi masjid. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang saya akan sebutkan, kalau sudah kita ketahui itu, sekarang saya akan sebutkan tentang perkataan mazhab, ya, tentang menjadikan kuburan sebagai masjid. Perkataan mazhab tentang menjadikan kuburan sebagai masjid. Coba perhatikan, karena di negara kita mazhab Syafi'iyah, saya akan berbicara mungkin lewat mazhab Syafi'iyah saja. Dan sebelum saya akan sebutkan perkataan-perkataan mazhab dari mazhab Syafi'iyah, maka ketahuilah bahwasanya menjadikan masjid atau menjadikan kuburan sebagai masjid termasuk dosa besar. Dosa besar. Menjadikan kuburan sebagai masjid termasuk dosa besar. Kenapa? Karena definisi daripada dosa besar adalah dosa yang diancam di dunia dengan hukuman-hukuman tertentu. Seperti nyuri, hukumannya apa? Potong tangan. Berzina, hukumannya apa? Rajam. Kemudian banyak sekali hukuman-hukuman yang dosa-dosa yang dilarang oleh Rasulullah SAW ataupun oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dihukum dengan hukuman tertentu di dunia, maka itu ketahuilah bahwasanya itu adalah dosa besar. Atau diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman tertentu di akhirat. Itu definisi daripada dosa besar. Saya ulangi, definisi dosa besar adalah dosa yang diancam dengan hukuman tertentu di dunia, dan juga dosa yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukuman tertentu di akhirat, baik dengan murka, baik dengan laknat, baik dengan hal-hal yang tertentu lainnya. Itulah yang disebut dengan dosa besar. Nah, ketahuilah bahwasanya menjadikan kuburan sebagai masjid atau kuburan kemudian dibangun di atasnya masjid, maka itu adalah dosa besar. Coba perhatikan sekarang, seorang ahli fikih dari madhab Syafi'iyah, Ibnu Hajar Al-Haytami, di dalam kitab beliau Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair, beliau mengatakan al-kabiratu tsalisatu war-rabi'atu wal-khamisatu was-sadisatu was-sabi'atu wath-thaminatu wat-tis'un. Artinya dosa besar yang ke-93, 94, 95, 96, 97, 98. Beliau mengatakan ittikhadul quburi masajid wa iqa'us suruji 'alaiha wa ittikhaduha awthanan wa tawafu biha wastilamuha wassalatu ilaiha. Artinya menjadikan kuburan sebagai masjid. Tadi sudah kita bicarakan apa maksud menjadikan kuburan sebagai masjid, dan melampaui kuburan dilampaui, ya, menerangi. Kemudian yang ketiga,
menjadikannya sebagai berhala. Menjadikannya sebagai berhala. Yang keempat, tawaf, mentawafinya. Kemudian yang kelima, mengusap-ngusapnya. Banyak nggak kuburan diusap-usap? Banyak. Ada seorang kiai besar barusan meninggal, kuburannya hancur. Gara-gara apa? Gara-gara diusap-usap, hancur kuburannya. Ya. Wassalatu ilaiha, dan salat menghadap kepadanya. Ini dikatakan oleh siapa? Dikatakan oleh seorang ahli fikih mazhab Syafi'i terkenal, Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau seandainya orang yang bermazhab Syafi'i tidak mengenal Ibnu Hajar Al-Haytami, maka dia perlu dipertanyakan kesyafi'iyahannya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama yang lain yang terkenal, ulama abad ke-7 yang meninggal tahun 672 atau 74 Hijriah, yaitu Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau berkata di dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab, la yajuzu an yutafa biqabrihi wa yukrahu ilsaqudh dhahr wal batan bijidaril qabr. Beliau sekarang berbicara tentang kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, tidak boleh untuk bertawaf di kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dibenci. Maksud perkataan beliau dibenci ini adalah diharamkan. Diharamkan untuk menempelkan dada dan perut di dinding kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, qalahu Abu Ubaidah Al-Hulaimi. Yang mengatakan ini adalah Abu Ubaidah Al-Hulaimi wa ghairuhu, yaitu ulama di zaman beliau. Qalu wa yukrahu mashuhu bil yadi wa taqbilihi. Kemudian beliau mengatakan, para ulama di zaman beliau mengatakan, dan dibenci. Arti dibenci, sekali lagi ini istilah para ulama, dibenci bukan dimakruhkan. Yang kita pahami dimakruhkan kalau dikerjakan tidak berdosa, bukan, tetapi diharamkan. Dan diharamkan ya mengusap dengan tangan dan menciumnya kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balil adabu an yab'uda minhu kama yab'udu minhu law hadarahu fi hayatihi. Akan tetapi yang termasuk adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah harus jauh dari kuburannya, sebagaimana ketika beliau masih hidup kita harus menjauh dan kita harus beradab di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza huwa shawab alladzi qalahu ulama wa atbaqu alaihi. Inilah yang benar yang dikatakan oleh para ulama dan mereka menetapkan akan hal itu. Wala yaghtar, dan jangan kamu tertipu tertipu bi mukhalafati katsirin minal awam wa fi'lihim dzalik, dengan penyelisihan kebanyakan dari para orang-orang awam dan pekerjaan mereka akan hal itu. Fa innal iqtida'a wal 'amala innama yakunu bil ahaditsis sahihah wa aqwalil ulama. Sesungguhnya tauladan dan pengikutan serta amalan itu sesungguhnya dengan hadis-hadis yang sahih dan perkataan para ulama. Ya, ini mazhab Syafi'i. Ini ulama yang terkenal dari mazhab Syafi'i. Bahkan Majmu' Syarh Al-Muhadzab adalah salah satu daripada sandaran orang-orang yang bermadhab Syafi'i. Beliau mengatakan lagi, wala yultafatu ila muhdatsatil awam wa ghairihim wa juhalatihim. Dan jangan kamu menoleh kepada apa yang dibuat-buat oleh orang-orang awam dan selain mereka dari orang-orang bodoh. Wa qad thabata fi sahihain an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan telah benar di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatsa fi dinina ma laysa minhu fahuwaran. Barang siapa yang berbuat sesuatu di dalam agama kami yang bukan dari agama kami, maka amalannya itu tertolak. Di dalam riwayat Muslim disebutkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal yang tidak ada perkara dari kami, yang tidak ada contohnya dari kami, maka tertolak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'alu qabri 'idan wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum.
Janganlah jadikan kuburanku itu sebagai tempat untuk diziarahi pada waktu-waktu tertentu. Maksudnya apa? Misalkan kita setiap hari Jumat berziarah ke kuburan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak boleh, dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan jadikan kuburanku sebagai Id. Id itu adalah tempat berkumpul pada waktu-waktu tertentu, yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berselawatlah. Sesungguhnya selawat kalian tuh sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, kata Imam Nawawi, bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Kemudian beliau mengatakan, wa qala al-Fudail ibnu Iyad ma ma'nahu ittabi' tariqal huda wa la yadurruka qillatus salikin wa iyyaka tariqad dalalah wa la taghtar bi kathratil halikin. Ikutilah jalan Rasul, jalan petunjuk, jalan yang benar, dan kamu tidak akan berbahaya meskipun yang jalan bersama kamu orangnya sedikit, tidak akan membahayakan kamu. Dan hati-hati jalan-jalan yang sesat, janganlah ikuti jalan-jalan yang sesat, dan janganlah tertipu dengan banyaknya orang yang berjalan di jalan yang sesat tersebut. Seakan-akan Fudail ibn Iyad rahimahullah, beliau mengatakan di sini ada dua jalan. Ada jalan yang baik yang menyampaikan kita kepada rahmat Allah dan keridhaan Allah. Ada jalan yang buruk yang menyampaikan kita kepada neraka Allah. Meskipun jalan yang baik ini orang yang berjalan di jalannya sedikit, maka jangan ragu-ragu, jalani aja. Meskipun yang sedikit. Tetapi meskipun kalau seandainya ini jalan yang sesat, banyak orang yang jalan ke sana, maka jangan tertipu dengan mereka. Ya, ini para ikhwah sekalian, jangan tertipu karena banyaknya. Kemudian beliau mengatakan, perhatikan ini bagus perkataan beliau, wa min khatari wa man khatara bi balihi annal masha bil yadi wa nahwihi ablaghu fil barakah fahuwa min jahalatihi wa ghaflatihi. Barang siapa yang terbetik di dalam hatinya bahwasanya mengusap kuburan Rasulullah SAW dengan tangannya atau semisalnya, maka itu akan benar-benar mendapatkan berkah, maka itu dari kebodohannya dan dari kelalaiannya. Li'annal barakata fi ma wafaqa syara' wa kaifa yubtaghal fadlu fi mukhalafatis shawab. Karena yang namanya mendapatkan berkah, ngalap berkah, itu yang sesuai dengan syariat. Bagaimana bisa didapatkan kemuliaan kalau seandainya menyelisihi yang benar? Tidak akan dapat. Nah sekarang kita balikan, itu Imam Nawawi rahimahullah berbicara tentang kuburan Rasulullah SAW, apalagi kuburan orang-orang yang derajatnya di bawah Rasulullah SAW. Tidak boleh. Ini mazhabnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Taib, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang ya, saya akan sebutkan syubhat. Syubhat yang terakhir mungkin sebelum kita masuk kepada pertanyaan. Syubhat. Sebagian orang mempunyai syubhat. Syubhat itu adalah sebuah alasan yang samar-samar, yang bisa menggolkan. Dengan alasan ini mereka mengatakan bahwasanya kenapa kuburan tidak boleh dijadikan sebagai masjid? Kenapa tidak boleh membangun kuburan-kuburan? Kenapa tidak boleh beribadah di kuburan? Salah satu syubhat mereka yang paling terkenal yaitu bahwasanya kuburan Nabi Muhammad SAW sekarang di dalam Masjid Nabawi. Di dalam Masjid Nabawi. Kenapa kita tidak bisa menjadikan contoh kuburan Nabi Muhammad SAW tersebut? Dan akhirnya kita bisa membangun membangun di atas kuburan masjid atau tempat beribadah. Maka kita jawab, ketahuilah disebutkan di dalam kitab As-Sarimul Manki yang dikarang oleh Al-Hafidz Muhammad Ibnul Abdul Hadi. Beliau menjelaskan tentang permasalahan ini. Perhatikan perkataan beliau. Wa innama udkhilatil hujrah fil masjid fi khilafatil Walid ibni Abdul Malik.
ba'da mauti amatis sahabah alladzina kanu bil Madinah. Sesungguhnya kuburan Rasulullah SAW, yang mana kuburan tersebut sebenarnya apa sih Pak? Kuburan tersebut, kuburan Rasulullah SAW itu sebenarnya apa? Kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ketika Rasulullah SAW meninggal, ya, para sahabat bingung mau dikuburkan di mana Rasulullah SAW.